Di hari ulang tahun ibu mertuaku yang ke-70, dia mengumumkan bahwa dia akan mewariskan seluruh hartanya kepada adik iparku. Suamiku malah bertepuk tangan tanda setuju. Setelah pesta berakhir, dia memberiku 2 tiket pesawat. Maya, kita akan pergi untuk selamanya. Jaga dirimu baik-baik. Fajar baru saja menyingsing dan kabut masih menyelimuti dahan-dahan pohon di depan rumah. Aku sudah terbangun. Suara sapu petugas kebersihan jalan yang menggores aspal bergema dalam keheningan pagi. Hari ini adalah hari penting bagi keluarga kami, sebuah pesta besar dalam rangka menghormati ulang tahun ibuku yang ke-70. Aku Yohan, adalah putra sulung, dan aku sangat memahami tanggung jawab yang ada di pundakku. 3 hari sebelumnya, aku sudah sibuk ke sana kemari. Aku telah memesan aula perjamuan paling bergengsi di Jakarta, menyewa grup musik, mengirim undangan ke kerabat dekat maupun jauh, serta mitra bisnis keluarga. Istriku, Maya, juga sangat aktif. Ia tidur larut dan bangun pagi-pagi sekali, memeriksa setiap detail untuk para tamu, dan mencemaskan setiap helai taplak meja. Namun di tengah suasana persiapan yang menggebu-gebu ini, aku masih merasakan firasat buruk yang menjalar di punggungku saat memikirkan ibuku. Johan, sudahkah kamu memeriksa daftar tamu sekali lagi? Kenapa aku tidak melihat nama Pak Surya di daftar tamu? Kecerobohan macam apa itu? Suara ibuku bergema dari ruang tamu, tajam dan kering. Aku buru-buru menyisihkan tumpukan papan kayu dan masuk ke dalam ruangan. Iya Bu, saya sendiri yang mengantarkan undangan itu kepadanya hari Selasa lalu. Saya menelepon lagi pagi ini untuk mengingatkannya. Dia bilang dia akan datang tepat waktu. Ibuku duduk di sofa, ukir antik, memainkan sebuah medali tua. Beliau bahkan tidak menatapku, tatapannya terpaku pada taman di mana adik laki-lakiku, Dimas, sedang berbaring di kursi santai sambil bermain ponsel, sama sekali tidak memperhatikan para pekerja yang sedang memasang tenda. Yah, Dimas bilang padaku kalau Pak Surya baru saja mengganti nomornya. Kamu itu kakak tertua, tapi tidak pernah berbagi informasi terbaru dengan adikmu. Kalau kamu terus bersikap keras kepala begini, suatu hari nanti kamu akan mengacaukan segalanya. Setelah mengatakan itu, ibuku berdiri dan langsung menghampiri Dimas. Aku terpaku di tengah ruangan. Maya keluar dari dapur dan menyentuh lenganku dengan lembut. Di matanya terpancar kesedihan, tapi juga dukungan yang tak terhingga. Aku memaksakan senyum untuk menenangkan istriku. Aku sudah mengabdi selama 15 tahun, memikul bisnis keluarga ini di pundakku sejak ayah meninggal. Tapi ibu tetap saja sama. Di matanya, aku hanyalah sebuah mesin kerja yang patuh, tapi tidak berharga. Sebaliknya, Dimas, si bungsu yang telah memberikan pewaris bagi garis keturunan kami, adalah harta yang sesungguhnya. Jam 9 pagi, para tamu mulai berdatangan. Rumah mewah kami di kawasan Menteng yang dulunya megah kini bersinar dengan dekorasi hari ini. Gelak tawa, ucapan selamat, dan musik memenuhi jalanan dengan hiruk pikuk. Aku menyapa para tamu di pintu dengan mengenakan setelan jas yang rapi. Setiap orang yang lewat memuji Ibu Ana. Betapa beruntungnya Anda, Bu, memiliki putra sulung yang cerdas dan gigih. Dia sendirian membangun perusahaan kayu kusuma ini. Pada saat itu, aku hanya akan mengangguk rendah hati dan mengucapkan terima kasih. Tetapi aku tahu bahwa ibuku yang berdiri di dekatku saat mendengar kata-kata itu akan mencibirkan bibirnya tanda tidak suka. Saat aku berkeringat deras menyapa tamu dan sekaligus mengarahkan para pelayan, Dimas muncul dengan setelan desainer yang mewah. Dia berkeliling di antara meja-meja dengan segelas minuman, bertukar basa-basi dengan paman dan bibi. Ibuku menatapnya dengan kasih sayang yang luar biasa. Kemanapun ibuku pergi, dia selalu mengajaknya, memperkenalkannya kepada semua orang sebagai calon kepala keluarga. Johan, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Pergi dan lihat sekarang juga. Es di meja 5 sudah habis. Hal sepele seperti itu saja tidak becus.
kamu membuat para tamu menunggu. Ibuku menegurku dengan suara keras, tepat saat aku sedang mendiskusikan kontrak pasokan kayu jati untuk tahun depan dengan seorang mitra penting. Mitra tersebut menatapku dengan canggung. Wajahku memerah, aku meminta maaf dan bergegas menyelesaikannya. Rasa malu di depan orang asing itu terasa pahit, tapi aku sudah terbiasa. Sejak kecil, aku selalu harus mengalah. Jika Dimas menginginkan mainan, aku memberikannya. Jika Dimas nakal, aku yang menanggung bebannya agar ayah tidak menghukumnya. Dan sekarang, saat rambutku sudah mulai memutih, ibuku masih memperlakukanku seperti anak kecil yang tidak bertanggung jawab, atau lebih tepatnya, seperti seorang pesuruh, padahal aku yang menghidupi semuanya. Pesta mencapai puncaknya. Piring-piring yang penuh dengan hidangan lezat mulai disajikan. Musik bermain dengan keras. Aku melihat Maya dengan putri kami, Anita, dipelukannya di sudut ruangan. Gadis kecil itu mengenakan gaun merah muda yang cantik. Matanya yang besar dan bulat menatap neneknya dengan penuh rasa ingin tahu dan para tamu. Aku ingin menghampiri dan menggendongnya, tetapi kemudian ibuku memanggil Dimas. Dimas, bawa Bayu kita ke sini, untuk nenek. Bayu, putra Dimas dengan istrinya Siska, adalah anak emas ibuku. Beliau memeluknya, menghujaninya dengan ciuman, lalu berpaling kepada para tamu. Inilah kegembiraan dan kebanggaan keluarga kami. Anak ini yang akan meneruskan warisan ayah dan kakekmu. Dia akan mengharumkan nama kita. Anita, yang melihat neneknya menggendong sepupunya, berjalan mendekat dan tergagap. Nenek, Anita ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Ibuku bahkan tidak menoleh padanya, hanya melambaikan tangan. Sana main sama ibumu di tempat lain, Anita. Nenek lagi sibuk sama adikmu. Anak-anak perempuan ini selalu saja mengganggu. Gadis kecil itu terpaku, bibirnya gemetar, dan dia mulai merengek sambil menyembunyikan wajahnya di kaki Maya. Aku menyaksikannya dari jauh dan hatiku hancur. Kemarahan yang terpendam mendidih di dalam diriku, tapi aku tetap menahannya. Aku menatap potret kakek Anton yang tergantung bersahaja di ruang kerja. Dialah satu-satunya yang memahamiku. Dia mengajariku bahwa pohon jati yang kuat akan membungkuk di tiup angin, tetapi tidak akan patah, menunggu saat yang tepat. Hari ini, aku akan menundukkan kepala demi bakti seorang anak, tetapi aku tahu bahwa setelah pesta ini, segalanya akan berubah. Pesta berakhir. Para tamu telah pulang. Hanya keluarga dan beberapa pembantu yang tersisa di rumah membereskan kekacauan. Bau sisa makanan menciptakan suasana yang mendesak. Ibuku duduk dengan angkuh di kursi utama. Wajahnya masih mencerminkan kepuasan atas pujian para kerabat. Dimas dan Siska duduk di sampingnya dengan gaya yang sok penting. Aku baru saja mengantar tamu terakhir ke pintu dan hendak beristirahat sejenak ketika mendengar suara ibuku. Maya, Anita, masuklah ke ruang tamu, katanya. Dengarkan aku, semuanya. Hari ini adalah hari kegembiraan bagiku dan aku ingin merayakannya. Beliau mendekati Bayu, memberinya sepotong kue, lalu melirik ke arahku dan istriku. Dalam tatapan itu, aku jelas melihat keinginan dan kebutuhan. Dalam keluarga kita, tradisi dan penerusan garis keturunan selalu menjadi yang utama. Dimas mungkin suka berpesta, tapi dia pantas mendapatkan penghargaan yang besar. Dia telah memberikan rumah ini seorang putra. Itu adalah berkah terbesar dari segala berkah. Aku mengelus kepala Bayu kecil. Maya di sampingku mencengkeram ujung gaunnya dengan erat. Aku mengerti rasa sakitnya. Kami telah menikah selama 10 tahun dan hanya memiliki Anita. Maya pernah hamil untuk kedua kalinya, tetapi karena kelelahan bekerja di perusahaan atau masalah keluarga, dia mengalami keguguran. Sejak itu, dokter bilang akan sulit baginya untuk hamil lagi. Ibuku tidak hanya tidak menunjukkan rasa iba, tetapi beliau menggunakan hal itu sebagai alasan untuk mencaci Maya selama bertahun-tahun ini. Ibu, Maya juga sudah bekerja sangat keras. Aku mencoba menyela, tetapi suara Dimas yang lebih bernada mengejek daripada membela
terdengar lantang. Tapi seorang anak perempuan, seorang wanita, itu seperti sepotong roti yang sudah dipotong. Dia akan menikah dan menjadi bagian dari keluarga lain. Hanya anak laki-laki yang tinggal untuk menghormati leluhur dan menjaga ibu di hari tua. Istrinya, Siska, segera mengangguk. Benar sekali, ibu mertua. Kami, sesulit apapun itu, melakukan segala yang kami bisa agar ibu bisa punya cucu laki-laki dan untuk menghibur ibu, tidak seperti kakak ipar dan mbak ipar yang sepanjang hari hanya memikirkan bisnis. Rumah kalian ini terasa dingin, tanpa suara seorang pewaris, rasanya menyedihkan. Anita sedang memegang sebuah boneka kecil. Gadis itu sepertinya merasakan ketegangan dan meringkuk lebih dekat ke ibunya. Ketika Bayu melihat boneka yang bagus itu, dia berlari mendekat dan mencoba merebutnya. "Ini punya Bayu, Bayu mau," teriaknya. "Ini punya Anita, ayah baru saja membelikannya untukku," katanya sambil memeluk boneka itu erat-erat. Ibuku langsung berteriak, "Anita, kamu kan yang paling tua. Kenapa kamu egois sekali? Berebut boneka dengan sepupumu. Berikan boneka itu padanya, tapi nenek." Anita terisak. "Aku bilang berikan padanya. Kalau tidak, masuk ke kamarmu. Jangan di sini mengganggu kami." Ibuku berdiri, merampas boneka itu dari tangan Anita dan memberikannya kepada Bayu. Anak laki-laki itu tertawa penuh kemenangan dan putriku menangis terseduh-seduh. Maya buru-buru menggendongnya. Matanya sendiri berkaca-kaca. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk pada ibuku dan naik ke atas menuju kamar bersama anak itu. Menaiki tangga dalam keheningan. Aku berdiri di sana, mengepalkan tinju begitu kuat hingga kuku-kukuku menusuk telapak tanganku. Aku ingin berteriak, bertanya padanya bagaimana dia bisa begitu kejam terhadap cucunya sendiri. Namun saat aku menatap mata ibuku, yang kulihat hanyalah paham kolot yang sangat ekstrem. "Johan, jangan pasang muka begitu," katanya dingin. "Aku melakukan ini untuk mengajarinya mengalah. Dia itu cuma anak perempuan. Kalau sudah menikah nanti, dia harus tahu posisinya. Dan Bayu adalah pewaris kita. Dia berhak atas hak istimewa." Aku menghela napas. Suaraku terdengar lebih pelan. "Ibu, saya bukan sedang membicarakan boneka itu. Saya hanya meminta ibu untuk sedikit lebih adil. Anita juga cucunya, dia juga butuh kasih sayang neneknya." "Adil?" Ibuku tertawa mencibir. "Di rumah ini, akulah keadilan tertinggi. Mereka yang pantas mendapatkan lebih, akan menerima lebih. Kamu memang mampu, kamu bisa menghasilkan uang, tapi kamu belum bisa memberiku cucu laki-laki untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Itu adalah dosa terbesarmu." Aku hanya terdiam. Ternyata, semua usahaku selama 15 tahun terakhir, malam-malam tanpa tidur demi mempelajari rancangan bangunan, perjalanan jauh ke Kalimantan dan Sumatera demi mencari kayu terbaik, malam-malam di mana aku harus minum sampai sakit demi merampungkan kesepakatan. Semua itu tidak ada harganya, hanya karena aku tidak punya anak laki-laki. Dimas duduk dengan kaki bersilang santai di atas meja dengan raut wajah yang sangat puas. Dia tahu bahwa dalam persaingan merebut restu ibu, dia telah menang dengan mudah. Siska adalah istrinya. Dan dia tahu benar cara memanfaatkan pilih kasih ibu. Aku pergi ke taman. Angin malam bertiup sejuk. Aku menatap langit yang bertabur bintang. Aku teringat kakek Anton. Saat beliau masih hidup, beliau sering mengajakku ke kebun. "Johan," katanya, "hidup seorang pria itu seperti pohon. Ada pohon yang berbunga lebat, tapi tidak berbuah. Dan ada pohon lain yang tetap tersembunyi di balik bayang-bayang, namun buahnya sangat manis. Yang terpenting adalah hidup dengan hati nurani yang bersih, dan biarlah takdir yang mengurus sisanya." Saat itu aku tidak begitu paham kata-katanya, tapi sekarang, berdiri di rumah yang telah kuberikan begitu banyak energi ini, aku merasa seperti orang asing yang dikucilkan oleh orang-orang terdekatku sendiri. Aku mengambil ponsel dan menelepon seorang kawan lama di kawasan Puncak. "Fajar, apa kabar? Bagaimana dengan tanah yang kuminta kau periksa itu?" "Ya, semuanya sudah siap.
Aku rasa waktunya sudah tiba. Aku menutup telepon. Hatiku terasa berat, tapi di saat yang sama aku merasa lega. Rencana yang telah lama kususun secara rahasia, sepertinya akhirnya siap untuk dilaksanakan. Ibuku ingin memberikan segalanya kepada Dimas. Baiklah, aku akan menuruti kemauannya. Tapi apa arti semua itu sebenarnya? Hanya aku dan mendiang kakekku yang tahu. Keesokan paginya, ketegangan di rumah tidak juga berkurang. Setelah sarapan yang sederhana, ibuku menyuruh kami semua berkumpul di ruang tamu untuk pembicaraan penting. Aku tahu momen ini akan datang, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini dan dilakukan di depan umum. Kerabat dari pihak ayah maupun ibu semuanya ada di sana. Sepertinya, ibuku sudah memberitahu mereka sebelumnya agar mereka bisa menjadi saksi. Wajah-wajah yang kukenal, paman dan bibi yang selalu kuhormati, hari ini mereka menatapku dengan rasa kasihan atau rasa ingin tahu. Ibuku duduk di kursi kehormatan. Di sampingnya ada sebuah kotak kayu berisi dokumen-dokumen penting keluarga. Dia terbatuk dan suasana seketika menjadi sunyi. Kerabat sekalian jadilah saksi. Dia memulai dengan suara yang tegas. Aku sudah tua sekarang. Kesehatanku tidak lagi seperti dulu. Bisnis ini diwariskan kepadaku oleh suamiku dan leluhur kita. Adalah tugasku untuk meneruskannya ke tangan yang layak demi menjaga api keluarga tetap menyala. Dia berhenti sejenak, menatap semua orang, dan berhenti pada Dimas. Dimas sudah berganti pakaian dan terlihat sangat serius. Meskipun dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi malasnya yang biasa. Johan adalah putra sulung dan telah bekerja keras untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Aku mengakuinya, kata ibuku. Namun tiba-tiba suaranya menjadi keras. Tapi dia hanya mengerti tentang uang dan pekerjaan, dia melupakan akar keluarga kita. Rumah ini butuh pewaris, seseorang yang akan menjaga tanah ini, rumah ini, dan menghormati leluhur. Dimas telah melakukannya. Dia memberi kita bayi, dan itu adalah berkah terbesar bagi keluarga kita. Aku berdiri di sudut ruangan dengan tangan bersilang, mengamati dalam diam. Maya ada di sampingku. Aku bisa merasakan bahunya gemetar. Oleh karena itu, hari ini, di hadapan kalian semua, aku mengumumkan bahwa rumah ini, tanah keluarga, dan pengelolaan perusahaan Kayu Kusuma, semuanya beralih ke tangan Dimas. Ucap ibuku dengan lantang, bisikan mulai terdengar di seisi ruangan. Ya Tuhan, dia memberikan semuanya kepada anak bungsu itu. Tapi apa yang diketahui Dimas tentang Kayu? Tapi dia punya anak laki-laki. Bagi ibu Ana, itulah yang terpenting. Kasihan Johan, dia bekerja begitu keras dan sekarang tidak mendapatkan apa-apa. Ibuku memukul meja dengan kepalan tangannya. Diam, aku belum selesai. Johan, aku akan mentransfer sejumlah uang tabunganku kepadamu dan istrimu agar kalian punya modal awal. Tapi rumah ini dan perusahaan ini sekarang milik adikmu. Dalam waktu 1 bulan, kamu wajib menyerahkan semuanya kepadanya dan mengajarinya. Dimas dan Siska saling pandang, mencoba menyembunyikan rasa kemenangan mereka. Siska segera berdiri. Ibu mertua, Anda sungguh bijaksana. Kami berjanji tidak akan mengecewakan ibu. Aku akan merawat ibu dan Bayu akan menjadi pemilik sah rumah ini. Aku menatap ibuku, lalu menatap Dimas. Dia menatapku seolah-olah sedang menantangku seakan ingin berkata, lihat, sehebat apapun kamu, pada akhirnya kamu hanyalah salah satu karyawanku. Semua mata tertuju padaku, menunggu ledakan amarah, protes keras, atau setidaknya permohonan. Tapi ternyata tidak. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan beban seberat berton-ton terangkat dari pundakku, sesuatu yang telah kupikul selama bertahun-tahun ini. Aku melangkah maju. Ibuku menatapku dengan tajam. Apa kau keberatan? Dan jangan berani-berani bilang kalau aku tidak adil. Aku melakukan ini demi masa depan keluarga kita. Aku menatap matanya langsung dan senyum tipis muncul di bibirku. Aku mulai bertepuk tangan. Tepukan tangan yang lambat namun bergema di ruangan yang sunyi itu. Selamat Ibu, selamat Dimas. Aku berbicara dan suaraku terdengar sangat jernih dan tenang. Aku
sepenuhnya mendukung keputusan ibu. Semua orang terpaku. Ibuku menyipitkan mata, jelas terkejut dengan reaksiku. Apa kau serius? Kau tidak marah padaku? Tidak, sama sekali tidak. Aku melanjutkan dengan penuh ketulusan. Selama bertahun-tahun ini, aku telah memikul beban perusahaan dan sejujurnya, aku sangat lelah. Dimas sudah dewasa, dia punya pewaris, adalah tanggung jawabnya untuk mengurus bisnis keluarga. Terima kasih Ibu karena telah memberiku kesempatan untuk istirahat dan mendedikasikan waktu untuk istri dan anak perempuanku. Aku menoleh ke arah Dimas dan menepuk bahunya. Dimas, sekarang perusahaan ini milikmu. Berusahalah. Jangan permalukan nama baik keluarga. Jika kamu punya pertanyaan, tanyalah. Meskipun menurutku dengan bakatmu, kamu tidak akan butuh bantuanku. Dimas terdiam sesaat, tapi kemudian tersenyum lebar. Apa yang kamu katakan, Kak? Kamu membuatku tersanjung. Aku akan melakukan yang terbaik. Dan kakak, tenang saja, nikmatilah hidup. Maya menatapku, dan rasa terkejutnya berubah menjadi sebuah pemahaman. Tahu apa yang kupikirkan? Para kerabat mulai berbisik-bisik. Johan sudah gila, dia kehilangan segalanya dan masih bertepuk tangan. Dia pasti sudah gila karena sakit hati. Tapi mereka tidak tahu. Di dalam saku jaketku ada kunci brankas bank tempat aku menyimpan dokumen-dokumen yang diberikan kakek secara pribadi kepadaku sebelum beliau meninggal. Beliau sudah meramalkan sikap pilih kasih ibuku dan ketidakbertanggungjawaban Dimas bertahun-tahun yang lalu. Johan, suara kakekku bergema di ingatanku. Emas murni tidak takut api, tapi di tangan orang serakah itu akan menjadi sampah. Peganglah intinya, bukan cangkang yang kosong. Ibuku melihat betapa mudahnya aku setuju, tampak sedikit kecewa. Dia sudah menyiapkan seluruh skenario untuk melawan penolakanku, tapi kepatuhanku justru menimbulkan kecurigaan. Aku senang kamu begitu pengertian. Ini demi kebaikan semua orang, katanya dengan nada agak ragu. Jadi, mulai besok, kamu akan mulai menyerahkan buku akuntansi kepada Dimas. Perkenalkan dia kepada semua klien, ke semua pabrik. Kamu harus mendampinginya dalam segala hal. Baik, Ibu. Aku akan melakukan semua perintah Ibu. Aku membungkuk sedikit. Aku menuntun Maya dan Anita ke atas. Langkah kakiku hari ini terasa ringan. Aku tahu bahwa sejak saat itu, aku tidak lagi berutang apapun pada keluarga ini. Aku telah memenuhi tugasku sebagai putra sulung dengan mengalah sampai titik terakhir. Sekarang hidupku ada di tanganku sendiri. Maya, bisikku pada istriku saat kami masuk ke kamar. Kemasi tasmu, bawa hanya yang penting saja. Kita pergi. Maya tersenyum di balik air mata bahagia yang mengalir di wajahnya. Aku sudah lama menunggu kata-kata ini. Kami menatap keluar jendela, di mana sebuah desa berkabut di pegunungan puncak sudah menunggu kami. Hidup baru yang damai dan bebas sedang terbuka di depan kami. Dan di bawah, di ruang tamu, ibuku dan Dimas masih mabuk oleh warisan yang baru saja mereka terima, tanpa menyadari bahwa aset yang paling berharga di rumah itu sudah berjalan keluar pintu bersamaku. Setelah tepuk tanganku tadi, aula besar itu jatuh ke dalam keheningan yang suram. Para paman dan bibi yang biasanya suka bergosip tentang warisan, kini saling pandang dengan bingung. Mereka sudah bersiap untuk menyaksikan skandal besar, pertengkaran hebat antar saudara, atau setidaknya melihat air mata pahit dariku dan istriku. Tapi ketenanganku telah mengacaukan segalanya. Aku merasakan angin baru bertiup di hatiku. Itu bukan angin dingin karena kehilangan, melainkan angin kebebasan yang segar. Selama 15 tahun terakhir, setiap pagi aku bangun dengan perasaan seperti bertonton kayu, ratusan papan MDF, dan tekanan karena harus menyenangkan ibuku menumpuk di pundakku. Sekarang, dengan satu gerakan, aku telah membuang semua itu. Johan, apa kau serius? Ibuku memecah keheningan, penuh keraguan. Dia menyipitkan mata. Matanya yang sudah mulai kabur karena usia berusaha mencari bayang-bayang kebencian atau niat jahat di wajahku. Kau tidak akan menyesal, kau tidak akan menjelek-jelekanku di belakang dan bilang kalau ibumu tidak adil. Aku memaksakan sebuah senyuman yang kuyakin adalah senyum paling tulus dalam 10 tahun terakhir.
Ibu, saya bicara dengan sangat serius. Saya sungguh bahagia, Ibu telah menemukan seseorang yang bisa dipercayai untuk memegang bisnis ini. Saya juga senang melihat Dimas punya kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Saya hanya berharap keluarga kita tetap bersatu, dan itu sudah cukup bagi saya. Saat itu, kepercayaan diri Dimas sudah kembali sepenuhnya. Dia berdiri, merapikan kerah kemeja desainernya, dan berbicara lantang kepada para kerabat. Kalian lihat sendiri, kan? Kakak saya adalah pria berkarakter. Dia mengerti situasinya dan bertindak sebagaimana mestinya. Saya berjanji kepada ibu dan kakak saya bahwa saya akan membawa perusahaan kayu kusuma ke level yang baru. Kak, beristirahatlah dengan tenang. Saya terima semua tanggung jawab ini. Siska, istri Dimas, tidak melewatkan kesempatan itu. Dia berlari ke arah ibu mertuanya dan mulai memijat bahunya. Ibu lihat kan, sudah saya katakan, Johan dan Maya adalah orang yang paling bijaksana di rumah ini. Biarkan mereka memilih kota kecil yang tenang untuk ditinggali sekarang, sementara kita yang mengurus segalanya di sini. Saya menatap Maya. Dia hanya mengangguk pelan. Kami pun diam-diam menjauh dari kerumunan orang yang mulai mengerumuni Dimas untuk memberi selamat kepada direktur baru itu. Langkah kaki saya menaiki tangga kayu jati yang kokoh, yang papan-papannya saya pilih sendiri 10 tahun lalu, terasa sangat ringan secara mengejutkan. Malam itu saya duduk sendirian di kantor, dikelilingi oleh cetak biru dan sampel kayu berkualitas tinggi yang saya kumpulkan dengan susah payah. Dari laci rahasia di meja, saya mengambil sebuah foto kecil kakek saya yang terbingkai. Beliau menatap saya dengan mata yang hangat, seolah-olah sudah meramalkan hari ini akan datang. Semua orang di rumah ini, termasuk ibu saya, mengira bahwa kekuatan perusahaan kayu kusuma terletak pada namanya, pada gudang-gudangnya, dan pada modal yang disimpan ibu saya, tapi mereka salah. Selama 15 tahun di pasar, saya mempelajari satu hal dalam bisnis ini. Hal yang paling penting adalah reputasi dan jiwa. Dan saya tidak pernah membiarkan hal-hal itu menjadi milik perusahaan. Semua itu milik saya, Johan. Para mitra besar di Jerman dari bagian utara negara itu menandatangani kontrak dengan saya karena mereka mempercayai insting saya terhadap kayu, karena mereka tahu saya tidak akan pernah menjual papan serat berkualitas rendah kepada mereka sebagai ganti kayu solid kualitas wahid. Para pengrajin ahli di pabrik tetap bekerja karena saya memperlakukan keluarga mereka dengan penuh rasa kemanusiaan di masa-masa sulit. Saat saya pergi, semua itu akan ikut pergi bersama saya. Tepuk tangan saya hari ini bukanlah tanda menyerah. Itu adalah tepuk tangan perpisahan untuk masa lalu yang penuh dengan belenggu. Saya mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat kepada mitra terbesar saya. Semuanya sudah beres. Rencana sedang berjalan. Di luar, terdengar denting piring. Pembersihan masih berlangsung. Dimas dan Siska sedang membuka minuman dan merayakannya bersama ibu saya di lantai bawah. Mereka sedang merayakan penaklukan sebuah istana kartu. Tanpa menyadari bahwa air pasang sudah mulai naik, saya mematikan lampu dan berbaring di samping Maya. Dia berbalik, memeluk saya, dan berbisik, "Apa kamu tidak lelah?" "Tidak, Maya." Rasanya seperti beban bertonton telah terangkat dari bahu saya. "Tidurlah. Banyak yang harus kita lakukan besok." Saya memejamkan mata. Dalam pikiran saya, muncul bayangan sebuah lahan kecil di kaki pegunungan puncak dengan mawar-mawar yang cerah dan tawa Anita yang jernih. Itulah warisan sejati yang ingin saya lindungi. Belum genap 24 jam sejak pengumuman itu, sifat asli Dimas dan istrinya sudah mulai terlihat dengan segala keburukannya. Keesokan paginya, saat saya masih menikmati menit-menit terakhir yang damai dengan secangkir kopi hitam di teras, Dimas muncul dengan ekspresi serius. Keramah-tamahan yang dipaksakan tadi malam sudah hilang. Sebaliknya, dia memakai nada bicara yang sombong, seolah dialah pemilik segalanya. Dia melemparkan tumpukan kertas ke meja kecil di depan saya. "Kak, ini daftar aset perusahaan. Ibu menyuruhku untuk memeriksa semuanya. Oh, dan mobil operasional yang kau pakai itu milik perusahaan juga. Mulai besok, serahkan kuncinya padaku. Aku akan butuh itu untuk bekerja." Saya menyeruput kopi dengan tenang.
Baiklah, kendaraan itu memang selalu milik perusahaan. Aku akan memberikannya padamu besok. Dimas melihat saya tidak melawan, melangkah lebih jauh. Dia berjalan keliling ruang tamu sambil menunjuk barang-barang. Sofa antik ini juga. Ibu bilang ini dibeli dengan uang bersama, karena sekarang aku yang berkuasa. Sofa ini tetap di sini. Saat kalian pindah nanti, jangan sentuh apapun. Siska keluar dari kamar sambil memegang sebuah vas porselen antik yang pernah saya berikan kepada ibu saya tahun lalu. Dia memutar benda itu dan mencium. Lumayan juga, tapi siapa yang tahu kalau ini palsu atau bukan? Kak Johan, kau sudah bertahun-tahun di bisnis ini. Kau pasti sudah menabung banyak uang. Jangan harap uang yang diberikan ibu mertuamu itu kurang, karena itu sudah sangat dermawan. Jangan sekali-kali berpikir untuk menelantarkan keluarga kami. Saya menatap Siska, lalu ke Dimas, dan hati saya merasa iba pada ibu saya. Beliau percaya bahwa dengan menyerahkan semuanya kepada Dimas, beliau akan melindungi aset keluarga. Tapi beliau tidak melihat keserakahan dan kepicikan mereka yang tak ada habisnya. Mereka hanya peduli pada apa yang bisa mereka sentuh dan tidak menyadari bahwa selama bertahun-tahun ini, keringat dan darah sayalah yang menghidupi keluarga ini. Dimas, kata saya tenang, semua yang ada di rumah ini, dari paku sampai balok atap, kalau kau menginginkannya, akan aku tinggalkan. Aku hanya akan membawa apa yang menjadi milikku dan istriku. Kau tidak perlu bersikap seolah sedang bertahan begitu. Dimas tersenyum mengejek. Kau bicara manis sekali, tapi aku tahu semua kontak bisnis ada di kepalamu. Jangan berani-berani mencoba berbuat curang padaku dan mencuri klien-klienku. Kalau aku melihat pendapatan perusahaan turun, aku akan lapor pada ibu. Kalau kau menyakiti adikmu sendiri, saya tidak bisa menahan diri. Saya tertawa. Dimas hanyalah bocah kecil di dunia bisnis. Dia pikir klien adalah kawanan domba yang bisa digiring kemana saja hanya dengan menggantikan posisi penggembalanya. Lakukan saja pekerjaanmu dengan benar. Klien itu orang-orang pintar. Mereka hanya berbisnis dengan mereka yang memberi keuntungan. Sore harinya, situasi memburuk. Saat Maya sedang memasukkan pakaian kami ke dalam koper, Siska masuk ke kamar. Tanpa mengetuk, dia langsung menuju meja rias dan mengambil kotak perhiasan Maya. Kakak ipar, kalung ini kan hadiah dari ibu mertua untuk ulang tahun pernikahan kalian yang ke-10. Menurutku akan lebih baik kalau kau mengembalikannya. Lagi pula, kau kan belum memberikan pewaris untuk keluarga ini, tidak pantas. Rasanya kalau kau tetap menyimpan perhiasan keluarga. Maya terpaku. Wajahnya pucat karena merasa dihina. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada saat itu saya masuk dan dengan lembut mengambil kotak perhiasan itu dari tangan Siska. Siska, apa yang diberikan ibuku adalah milik Maya. Kau tidak punya hak untuk memutuskannya. Kalau ibuku menginginkannya kembali, beliau sendiri yang akan memintanya pada kami. Sekarang tolong keluar dan biarkan istriku menyelesaikan berkemasnya. Siska menghentakkan kakinya dan saat dia pergi, dia melontarkan ucapan berbisa. Kita lihat saja berapa lama sikap bangsawanmu itu bertahan. Kita lihat apa kau masih akan bertepuk tangan saat kau ditinggalkan dengan tangan hampa. Saya menutup pintu dan memeluk bahu Maya yang gemetar. Jangan marah sayang. Semakin mereka bertingkah seperti ini, semakin aku yakin bahwa kita melakukan hal yang benar dengan tidak tinggal di sini sehari lagi, atau jiwa kita akan mendapat luka baru. Malam itu juga, Dimas mengadakan pesta lagi, memanggil teman-temannya dari bar dan pub untuk merayakan posisi barunya. Teriakan dan denting gelas bergema di seluruh rumah sepanjang malam. Ibu saya ada di kamar sebelah, mungkin mulai merasa ada yang busuk di tengah semua keributan itu, tapi beliau masih mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah semangat jiwa muda putranya. Dimas tidak tahu bahwa sementara dia mabuk oleh sanjungan teman-temannya, saya sudah menandatangani surat pengunduran diri saya dan menyiapkan dokumen untuk menyerahkan sebuah cangkang kosong, sebuah perusahaan tanpa pengrajin ahli yang berpengalaman, tanpa mitra yang setia, dan dengan gudang penuh barang dagangan yang tidak laku.
Itulah warisan yang dipeluk dengan buta oleh keserakahannya. Saya menatap Anita yang sedang tidur. Tangan kecilnya menggenggam ujung baju Maya. Besok kau tidak perlu merasa takut lagi di rumah ini, pikir saya. Besok, ayah akan membawamu ke tempat di mana kau bisa menjadi dirimu sendiri, di mana kau akan dicintai dan dihargai. Di malam terakhir di rumah tua itu, udara terasa pekat dengan asap tembakau dan kebisingan pesta Dimas. Saya duduk di dekat jendela memandang ke taman, di mana tanaman yang ditanam ayah saya kini tertutup puntung rokok dan sisa minuman teman-teman Dimas. Hati saya perih, bukan karena kesedihan akan harta benda, tetapi karena nostalgia akan jerih payah pria yang telah tiada itu. Maya datang dan meletakkan tangannya di bahu saya. Dalam cahaya lampu yang redup, saya melihat matanya merah. Maya adalah wanita paling sabar yang pernah saya kenal. Dalam 10 tahun pernikahan, dia tidak pernah sekalipun melawan ibu saya. Betapapun kejamnya ibu mertuanya, Maya telah mendedikasikan masa mudanya untuk merawat rumah itu. Dan saya, agar saya bisa bekerja dengan tenang. Apa kita benar-benar akan pergi, Johan? Tanya Maya. Suaranya rendah, hampir berbisik. Saya berbalik dan menggenggam tangannya yang ramping. Ya, kita pergi. Apa kau akan merindukan tempat ini? Maya menggelengkan kepala dan air mata mengalir di wajahnya. Aku tidak merasa menyesal karena rumah atau uangnya. Aku merasa sedih untuk itu. Begitu banyak tahun bekerja, malam-malam tanpa tidur. Kadang kau menghabiskan sepanjang malam di gudang yang dingin, saat musim hujan demi mengantar pesanan tepat waktu, dan pada akhirnya mereka memperlakukanmu seperti orang asing. Saya menarik Maya mendekat agar dia bisa menyandarkan kepalanya di dada saya. Saya merasakan kepedihannya, rasa sakit yang tumpul dan menetap. Maya, aku tidak menganggapnya sebagai kerugian. Aku melihatnya sebagai harga untuk kedamaianmu dan Anita. Jika aku terus menyeret perusahaan ini, lambat laun kita akan hancur di dalam. Kau lihat kan, ibu hanya menginginkan cucu laki-laki. Dia sudah punya pewaris, dan Dimas sangat menginginkan kursi direktur itu. Mereka tidak butuh kita, mereka hanya butuh apa yang kita hasilkan. Maya terpisah. Aku ingat saat itu, saat aku kehilangan putra kedua kita. Aku baru saja pulang dari rumah sakit, dan ibumu bahkan tidak bertanya bagaimana keadaanku. Dia malah membentakku dan bilang kalau aku tidak becus menjaga garis keturunan keluarga. Saat itu kamu sedang di luar pulau mencari pemasok kayu. Aku tidak punya keberanian untuk memberitahumu. Aku takut membuatmu khawatir. Aku berbaring sendirian di kamar ini, mendengar tawa Dimas dan Siska di balik pintu. Rasanya hatiku hancur berkeping-keping. Aku terkejut. Ini pertama kalinya Maya membicarakan rasa sakit ini. Saat itu, yang aku tahu hanyalah keguguran itu karena dia terlalu kelelahan. Aku mengira ibuku juga ikut menderita bersama kami, mengetahui bahwa Maya telah menanggung pukulan sekejam itu di belakangku sungguh mengerikan. Maafkan aku karena tidak melindungimu dengan lebih baik. Aku memeluknya lebih erat. Rasanya sakit sekali. Ini salahku karena terlalu tenggelam dalam pekerjaan. Aku pikir dengan menghasilkan banyak uang, ibuku akan merasa puas dan belajar untuk mencintaimu. Ternyata aku salah. Maya menyeka air matanya dan menatapku dengan mata yang sembab, namun memancarkan ketegaran. Ini bukan salahmu. Kamu adalah suami terbaik di dunia. Dan justru karena kamu terlalu baik, orang-orang merasa mereka berhak memperlakukanmu seperti ini. Hari ini aku menangis bukan karena sedih. Aku menangis karena bahagia. Bahagia karena mulai sekarang kita akan hidup untuk diri kita sendiri. Kami berbicara sepanjang malam. Aku memberitahu Maya tentang wasiat kakekku. Beliau adalah seorang pengrajin kayu yang terkenal, seorang guru sejati. Beliaulah yang mewariskan kepadaku semua rahasia dalam memilih dan mengolah kayu, hal-hal yang tidak akan pernah kamu pelajari di universitas. Kakek sangat memahami kepribadian orang. Ibuku cerdas, tapi dia sangat terobsesi dengan status dan garis keturunan. Kakek pernah bilang padaku bahwa bisnis keluarga ini
suatu hari nanti bisa jatuh ke tangan seseorang yang tidak tahu cara menghargainya. Itulah sebabnya dia diam-diam mewariskan harta yang tidak bisa diambil oleh siapapun dariku. Itu adalah paten untuk teknologi pengolahan kayu berkualitas tinggi yang ramah lingkungan tanpa menggunakan bahan kimia industri, serta rekening terpisah atas namaku di sebuah bank Swiss. Maya menatapku dengan rasa kagum. Kakek Anton benar-benar seorang visioner. Ya, dia menghargaiku karena dedikasiku pada keluarga. Dia sering berkata, "Johan, suatu hari nanti badai akan menerjang rumah ini. Saat kamu merasa tidak ada lagi tempat untukmu, pergilah. Jangan terpaku pada cangkang yang kosong. Selamatkanlah ia." Jiwa dari profesi ini. Keesokan paginya kami terbangun saat matahari sudah tinggi. Dimas masih tertidur lelap setelah mabuk-mabukan. Aku turun ke dapur dan melihat ibuku sedang minum kopi sendirian. Dia tampak lelah, wajahnya terlihat muram. "Ibu," panggilku lembut. Dia mengangkat kepalanya. Tatapannya tampak kosong. "Kamu sudah bangun? Sudah kamu pindahkan semuanya?" "Sudah. Ini kunci gudang, kunci mobil operasional, dan semua laporan akuntansi. Aku sudah meninggalkan catatan detail tentang hal-hal mendesak mulai hari ini. Aku bukan lagi karyawan perusahaan kayu Kusuma. Maya, cucumu, dan aku akan pergi." Dia mengambil gantungan kunci itu. Tangannya sedikit gemetar. "Kemana? Kalian mau kemana?" "Ke sebuah desa. Kami akan pergi jauh agar Anita bisa mendapatkan suasana baru. Jaga dirimu baik-baik sekarang. Dimas yang akan menjagamu." Aku sudah tenang. Aku membungkuk untuk terakhir kalinya dan berbalik pergi. Aku tidak punya keberanian untuk menoleh ke belakang karena takut melihat air matanya yang terlambat, atau yang lebih buruk, ketidakpeduliannya yang sedingin es. Taksi sudah menunggu di depan pintu. Maya dan Anita sudah menunggu di dalam. Aku menatap untuk terakhir kalinya pada rumah besar itu, papan nama perusahaan kayu Kusuma yang sudah mulai memudar. Aku tahu badai yang sebenarnya bagi keluarga ini baru saja dimulai, dan aku telah berhasil membawa orang-orang tercintaku ke pelabuhan yang aman sebelum badai itu pecah. Mobil pun melaju, meninggalkan intrik, perhitungan dingin, dan rasa sakit. Kawasan puncak, tempat pohon pinus dan kabut dingin, telah menunggu kami untuk sebuah awal yang baru. Bus antar kota menembus kegelapan malam, membawa keluarga kecilku menjauh dari kota yang bising dan penuh dengan orang-orang haus jabatan. Anita tertidur lelap di pangkuan Maya, tangan kecilnya masih menggenggam jariku, seolah takut aku akan menghilang lagi dalam salah satu perjalanan bisnisku yang panjang. Melihat istriku, aku melihat matanya masih memerah. Aku memeluk Maya dari samping, menawarkan bahuku untuknya. "Johan," bisik Maya, suaranya parau. "Saat kamu bercerita tentang kakekmu, rasanya masih seperti mimpi. Beliau meninggal 5 tahun yang lalu. Mengapa kamu baru memberitahuku sekarang?" Aku menghela napas. Bayangan lelaki tua baik hati dengan janggut putih dan senyum ramah muncul di benakku. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, tapi kakek yang meminta. Selama masih ada kedamaian dalam keluarga, jadilah putra yang hormat dan kakak yang baik. Tapi saat hati orang-orang berubah dan kamu tidak punya pilihan lain, barulah buka kotaknya. Beliau mengenal ibuku lebih baik dari siapapun, Maya. Beberapa hari sebelum meninggal, beliau memanggilku ke kamarnya sendirian. Dalam surat wasiat resmi, beliau hampir tidak meninggalkan apapun untuk ibu atau Dimas, yang membuat ibu marah besar untuk waktu yang lama. Tapi beliau memberiku sebuah kotak kayu kecil yang diukir dengan sangat indah. Di dalamnya ada buku catatan yang sudah menguning dan kartu bank Swiss. Kakek bukan sekadar pengrajin, beliau adalah seorang peneliti mandiri, jelasku. Di dalam buku itu terdapat semua teknologi untuk mengekstrak minyak alami guna melindungi kayu dari rayap dan memberikan sentuhan akhir tanpa menggunakan bahan kimia. Kamu tahu, saat ini, di pasar yang menuntut kualitas tinggi seperti Jerman dan negara lainnya, mereka sangat menghargai aspek lingkungan. Teknologinya adalah sesuatu yang akan diperjuangkan oleh seluruh industri ini. Maya mendengarkanku dengan mata terbelalak.
Jadi, semua kontrak besar yang kamu selesaikan itu tepat sekali konfirmasiku. Aku menerapkan teknologi ini pada pesanan premium, tapi aku menanggung semuanya sebagai tanggung jawab teknis pribadiku. Ibuku dan Dimas mengira kesuksesan itu datang dari nama Kusuma, tapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa para klien mempercayai kualitas kayu yang aku olah. Aku ingat kakek pernah bilang padaku di suatu malam, "Johan, akar dari pertukangan kayu bukan pada mahalnya kayu, tapi pada jiwa sang pengrajin. Kayu yang bagus di tangan orang yang rakus hanya akan menjadi serbuk gergaji. Sebaliknya, papan sederhana di tangan pengrajin yang baik, yang dibuat dengan sepenuh jiwa, akan menjadi karya seni." Ibumu terlalu mementingkan penampilan, dan Dimas sangat dangkal. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan jiwa keluarga kita. Uang dari bank yang beliau berikan padaku, aku bahkan tidak terpikir untuk menggunakannya. Aku ingin menghidupi keluarga dan perusahaan dengan keringatku sendiri, tapi dalam 5 tahun terakhir, setiap kali aku menghasilkan keuntungan besar, ibuku selalu berhasil mentransfernya ke Dimas agar dia bisa menghabiskannya untuk proyek konyol atau untuk mobil dan pakaian desainer. Uang yang beliau tinggalkan untukku sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan semua yang telah aku hasilkan. Beliau, kakek, meninggalkan cukup banyak uang bagi kita untuk memulai hidup baru di mana saja, bisikku pada istriku. Uang itu, bersama dengan paten yang diam-diam aku daftarkan atas nama kita, adalah jaminan keamanan kita. Ibu dan Dimas tidak akan pernah tahu. Maya menghela napas lega dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku tidak butuh miliaran uang. Aku hanya ingin kamu dan putri kita aman. Tapi mengetahui hal ini memberiku kelegaan yang luar biasa. Jadi, maksudmu kakekmu selalu menjagamu? Aku menatap keluar jendela bus. Lampu-lampu jalan memudar di kejauhan. Aku berterima kasih kepada kakek karena telah mengajariku kesabaran. Dalam 15 tahun, aku telah membalas lebih dari cukup semua yang telah ibuku berikan padaku. Aku telah memenuhi peranku sebagai kakak laki-laki. Sekarang, rahasia kakek akan menjadi batu loncatanku untuk membangun kerajaan sejati bagi istri dan putriku. Sebuah kerajaan tanpa prasangka, tanpa tuduhan, yang hanya terbuat dari aroma kayu dan cinta. Sementara itu, kembali ke kotaku, di perusahaan kayu Kusuma, hari-hari pertama masa jabatan direktur baru, Dimas, dimulai. Pagi-pagi sekali, di kantor yang masih berbau minuman dan asap rokok dari pesta semalam, Dimas merosot di kursi kulit besarku, kaki di atas meja. "Beritahu aku, Pak Surya." "Ya, ini Dimas. Mulai hari ini, aku yang memimpin perusahaan kayu Kusuma, menggantikan Johan. Ya, dia sudah pergi ke desa untuk istirahat. Bicara soal kontrak pasokan kayu jati itu, suruh para buruh untuk menebangnya hari ini." Di ujung telepon yang lain, terjadi keheningan. Kemudian suara Pak Surya, seorang tokoh besar di pasar perkayuan, terdengar penuh curiga. "Dimas, aku sudah bekerja sama dengan kalian selama 10 tahun di bawah nama Johan. Semua pengiriman hanya masuk ke gudangku dengan tanda tangan kontrol kualitas darinya. Dengan dia pergi, sangat sulit untuk melanjutkan ini." Dimas pucat, tapi berusaha mempertahankan nada bicaranya seperti seorang staf penjual. "Apa yang Anda katakan, Pak Surya? Johan itu cuma karyawan ibuku. Perusahaan ini milik kami. Aku akan memberimu diskon 5%. Jangan khawatir, aku tidak butuh diskon 5%-mu. Potong pria itu. Dalam industri kita, kesalahan 1 milimeter saja bisa merugikan miliaran rupiah. Kayu yang tidak dikeringkan dengan benar, pengolahan yang salah, dan kerusakannya bisa sangat fatal. Aku menangguhkan kontrak ini sementara untuk evaluasi. Selamat siang." Bunyi telepon yang ditutup membuat Dimas melemparkannya dengan marah ke atas meja. Dia tidak mengerti bahwa dalam bisnis ini, orang tidak membeli kayu dari perusahaan. Orang membeli keahlian dari sang pengrajin ahli yang memilih bongkahan kayu itu. Para taipan seperti Pak Surya atau mitra dari Eropa tahu betul siapa itu Johan.
Mereka tahu bahwa hanya aku yang sanggup menghabiskan waktu berminggu-minggu di dalam hutan untuk menemukan batang pohon yang tepat, dan hanya aku yang tahu cara membuat kayu itu tetap bernapas tanpa retak sedikit pun. Di saat yang sama, di rumah lama kami, ibuku sedang sibuk mondar-mandir menerima delegasi dari Jerman. Mereka adalah mitra strategis. Dia telah bernegosiasi selama 3 tahun. Mereka datang untuk menandatangani sebuah kontrak bernilai miliaran rupiah untuk furnitur eksklusif jaringan hotel bintang 5 di Berlin. Ibu saya menyajikan kopi untuk mereka dengan sangat sopan. Silakan tuan-tuan, ini adalah putra bungsu saya, direktur baru dari perusahaan ini. Mulai hari ini, kalian bisa mengurus semuanya dengan dia. Ketua delegasi Mr. Klaus mengamati Dimas dari atas sampai bawah dengan tatapan dingin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengambil draft kontrak dari mapnya dan menunjuk ke sebuah klausul dengan tulisan kecil. Kontrak itu hanya berlaku dengan pengawasan teknis langsung dari Insinyur Johan. Dimas terbata-bata, keringat bercucuran di dahinya. Mr. Klaus, Johan itu kakak laki-laki saya. Dia sedang bepergian. Saya bisa mengambil alih. Mr. Klaus berdiri, memberikan salam yang sopan namun tegas, lalu berkata, "Ibu Ana, anak muda, kami setuju untuk bernegosiasi dengan perusahaan Kayu Kusuma karena kami percaya pada keahlian dan integritas Pak Johan. Tanpa dia, perusahaan Anda hanyalah bengkel kayu biasa. Oleh karena itu, kami terpaksa membatalkan proposal bisnis kami sampai kami bisa bertemu langsung dengannya." Delegasi itu pergi, meninggalkan ibu saya yang mematung di tengah ruangan dan Dimas yang kaku seperti papan. Kebenaran yang tidak akan pernah mereka pahami adalah bahwa kontrak-kontrak terbesar perusahaan Kayu Kusuma, jauh di lubuk hati, adalah kesepakatan yang ditandatangani karena saya. Saya sudah memperkirakannya. Bekerja dengan mereka itu adil. Selama saya ada di sini, standar akan selalu terjaga. Jika saya pergi, perusahaan ini tidak akan pernah sama lagi. Mereka begitu mempercayai saya hingga mencantumkan syarat itu dalam kontrak. Ibu saya mulai gemetar. Dia menatap Dimas, putra dari pria yang sangat dia banggakan karena telah memberinya seorang pewaris laki-laki. Sekarang, dia hanya bisa mengacak-acak tumpukan kertas yang sebaris pun tidak dia pahami. Utang bank, keterlambatan pesanan, hubungan kerja yang hancur. Semuanya mulai menghantam kediaman mewah itu seperti tsunami. Ibu Ana terkulai di kursi empuknya. Tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Tiba-tiba dia teringat pada saya yang berkeringat deras di gudang di bawah panas 40 derajat, atau saat-saat saya berakhir di rumah sakit karena kelelahan setelah menyelesaikan kesepakatan bernilai miliaran rupiah. Dulu, dia pikir itu adalah kewajiban saya. Hari ini, dengan ketidakhadiran saya, dia merasakan beban yang tak tertahankan dari kewajiban itu. Dimas, telepon Johan. Sekarang juga, perintahnya dengan suara bergetar. "Ibu, aku sudah meneleponnya. Ponselnya mati. Dia cuma mau lari dari tanggung jawabnya," teriak Dimas, mencoba menyembunyikan ketakutannya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa saya tidak melarikan diri dari apapun. Saya hanya mengambil apa yang menjadi hak saya. Kontrak-kontrak itu, reputasi, nama besar Johan, tidak pernah benar-benar menjadi milik perusahaan. Itu adalah aset yang tak terlihat yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Setelah hampir 10 jam perjalanan, udara mulai berubah. Panas kota yang menyengat berganti dengan angin dingin yang beraroma pinus dan hutan hijau. Puncak menampakkan dirinya di balik kabut pagi, sebuah desa kecil yang terletak di pegunungan dengan rumah-rumah kayu pedesaan dan ketenangan yang sangat saya dambakan. Kami turun di stasiun bus kecil. Anita mengucek matanya dan berteriak gembira. "Ayah, banyak sekali awannya. Rumah kita nanti akan ada di atas awan ya." Saya tersenyum dan menggendongnya. "Iya, sayang. Rumah kita adalah tempat awan-awan itu masuk lewat jendela." Maya melihat sekeliling. Meskipun sangat kelelahan, matanya bersinar penuh harapan. "Dari mana kamu dapat rumah ini? Tempat ini agak jauh dari pusat kota. Kita sudah beli sebidang tanah kecil di desa Cipanas."
Aku minta Fajar untuk membereskan semuanya 2 tahun yang lalu. Tempatnya tenang dengan lahan luas untukmu menanam bunga, dan ada ruang untukku membangun bengkel kecil. Kami naik taksi dan melewati jalan tanah yang dikelilingi pohon pinus dan bunga hortensia. Tanah kami berada di atas bukit yang menghadap ke lembah. Di sana sudah berdiri sebuah pondok kayu kecil yang sederhana namun kokoh. Kami masuk dan aroma pinus serta serai langsung membasuh jiwa saya. Saya meletakkan koper, membuka jendela yang menghadap ke lembah, dan merasakan kebebasan mutlak. Teriakan ibu saya, ejekan Dimas, dan pesta-pesta yang tidak ada gunanya itu sudah berakhir. Indah sekali Johan, bisik Maya di samping saya. Aku bahkan tidak tahu kalau kita bisa punya tempat seperti ini. Ini hasil tabunganku, uang bonus yang diberikan para mitra secara langsung. Ini bukan uang perusahaan, jelas saya. Tadinya aku ingin membawa kalian ke sini saat liburan, tapi sepertinya sekarang ini sudah jadi rumah kita. Saya mulai membersihkan rumah. Anita berlarian mengejar kupu-kupu, Maya menyalakan kompor, dan aroma kopi yang baru diseduh memenuhi udara. Kehidupan baru saja dimulai. Saya tidak terburu-buru untuk bekerja di hari-hari pertama. Saya menghabiskan waktu bersama istri saya. Kami pergi membeli benih mawar dan lavender untuk taman. Saya berjalan-jalan dengan Anita menyusuri hutan pinus, mengajarinya mendengarkan suara burung, tapi jauh. Di dalam hati saya tahu, saya tidak akan bisa diam terlalu lama. Profesi ini mengalir di darah saya. Di malam hari, saat mereka sudah terlelap, saya duduk di teras mempelajari buku catatan kakek saya, rumus-rumus untuk mengolah kayu, ukiran, dan teknik penyambungan kayu. Saya ingin menggunakan semuanya untuk merek saya sendiri, Bengkel Johan. Maya yang masih terjaga keluar dan menyampirkan jaket di bahu saya sambil merencanakan sesuatu. Aku ingin menggabungkan kebun bungamu dengan kerajinan kayumu. Turis-turis akan datang untuk melihat bunga, tapi mereka juga akan melihat kita mengubah potongan kayu mentah menjadi karya seni. Dia menatap saya dengan keyakinan penuh. Aku tahu kamu pasti bisa, kamu adalah ahli kayu Johan. Dimanapun kamu meletakkan tanganmu, keajaiban akan terjadi. Saya menggenggam tangannya, menatap lampu-lampu kota yang jauh di bawah lembah. Saya tahu di kejauhan sana, Dimas dan ibu saya pasti sedang kalang kabut menyelamatkan perusahaan, dan saya juga tahu bahwa keserakahan, cepat atau lambat, akan membawa kehancuran. Saya tidak membenci mereka. Saya hanya merasa kasihan karena mereka telah kehilangan hal yang paling penting, ikatan keluarga dan kejujuran. Tapi besok, saya akan mulai membangun bengkel saya dan hidup akan terus terasa bermakna di pegunungan ini. Matahari pagi di gunung terasa hangat, tapi di rumah lama, suasana pasti sedang memanas. Setelah Maya dan Anita merasa nyaman, saya memutuskan untuk naik bus pertama turun ke ibu kota. Bukan karena rindu, tapi untuk menyelesaikan formalitas terakhir, yaitu memberikan surat pengunduran diri saya secara langsung. Saat memasuki halaman perusahaan kayu Kusuma, saya merasa seperti orang asing. Tumpukan kayu sekarang tampak berantakan seperti dilempar begitu saja. Suara gergaji masih terdengar, tapi suaranya berseret-seret tanpa irama. Saya langsung menuju kantor ibu saya. Ibu Ana sedang duduk di mejanya. Wajahnya mencerminkan kelelahan dari negosiasi yang gagal selama berhari-hari. Saat melihat saya, ada secercah harapan di matanya, tapi segera tertutup oleh sikap kaku yang biasa. Kamu kembali juga. Dari mana saja kamu beberapa hari ini? Kenapa ponselmu mati? Dimas hampir gila mengurus kontrak Jerman itu. Pergi bantu dia sekarang. Suaranya masih dengan nada memerintah yang sama seperti dulu. Saya dengan tenang meletakkan amplop putih di atas meja. Ibu, saya kembali hanya untuk menyerahkan ini. Dia menyipitkan mata dan dengan tangan gemetar membuka amplop itu. Saat membaca surat pengunduran diri itu, wajahnya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Dia memukul meja dengan keras sampai kopinya tumpah. Lelucon macam apa ini? Kamu mau meninggalkan perusahaan di saat kritis begini? Kamu itu anak tertua, pilar keluarga. Beraninya kamu berbuat sejahat ini? Saya berdiri di sana, menatapnya dengan tenang. Ibu sendiri yang memanggil semua kerabat
dan mengumumkan kalau Dimas yang memegang kendali. Sekarang saya adalah orang luar di perusahaan ini. Dimas butuh ruang untuk membuktikan kemampuannya, dan saya butuh waktu untuk mengurus keluarga saya. Keluarga apa? Kamu cuma memikirkan istri dan anakmu dan melupakan ibumu sendiri. Kamu melupakan warisan leluhurmu, teriaknya. Suaranya pecah karena amarah. Aku sudah memberimu uang tabunganku, apalagi yang kamu mau? Apa kamu sedang memeras ibu dengan surat ini supaya ibu membatalkan pengalihan aset ke Dimas? Saya memaksakan senyum pahit. Di matanya, saya hanyalah seorang oportunis yang mementingkan diri sendiri. Ibu salah besar. Saya tidak butuh uang dan saya tidak sedang memperebutkan jabatan direktur. Saya sudah mendedikasikan 15 tahun masa muda saya untuk mengubah bengkel kayu ini menjadi bisnis besar. Saya sudah melunasi utang saya pada keluarga ini. Mulai hari ini, biarkan saya menjalani hidup saya sendiri. Pada saat itu, Dimas menyerbu keluar dari kantor sebelah, mulutnya berbusa karena marah. Kak, apa kakak tidak punya malu? Kakak tahu para klien cuma mau dengar omongan kakak, makanya mereka mempersulit hidupku. Dan kakak pilih waktu sekarang untuk mengundurkan diri? Apa kakak mau menghancurkanku? Mau menghancurkan kita semua supaya kakak merasa lebih hebat? Saya menatap adik yang selalu saya lindungi ini. Dimas, kalau kamu sehebat yang kamu katakan, cari klien baru sendiri. Reputasi perusahaan ini dibangun selama beberapa generasi, bukan cuma karena aku. Jadilah laki-laki dan mulailah bekerja. Kamu benar-benar anak durhaka, teriak ibu saya sambil menunjuk ke arah saya. Kamu pikir kamu yang terbaik hanya karena bakatmu itu? Pergi sana, pergi dari sini dan jangan pernah injakkan kaki di rumahmu lagi. Aku akan anggap aku tidak pernah punya anak sepertimu. Kata-katanya adalah pukulan terakhir, memutus benang terakhir yang mengikat saya di sana. Saya membungkuk sekali lagi dan berjalan pergi melewati bengkel-bengkel itu. Saya melihat para perajin kayu tua menatap saya dengan sedih. Saya mengangguk sebagai salam perpisahan. Keluar dari pintu itu rasanya seperti melepaskan beban besi yang sangat berat. Saya meninggalkan reruntuhan keserakahan yang menyakitkan itu dan berjalan menuju aroma pegunungan dan kedua gadis saya. Setelah saya pergi, Dimas merasa seperti raja dunia. Dia merasa seperti burung yang baru lepas dari sangkarnya. Dia tidak perlu lagi mendengarkan teguran saya soal kontrol kualitas yang dia anggap sebagai hal kuno. Baginya, bisnis hanyalah soal relasi, uang, dan penampilan. Dia memerintahkan kantor direktur direnovasi total. Saat itu juga, meja kayu solid saya yang sederhana dibuang ke sudut ruangan dan sebuah meja baru yang mahal dipasang. Meja kaca impor yang mengkilap sudah terpasang di tempatnya. Dia membeli sistem suara yang harganya miliaran dan memajang botol-botol minuman mahal agar terlihat jelas untuk membuat siapapun yang datang terpukau. Itulah gengsi. Kantor seorang direktur harus terlihat berwibawa, kata Siska sambil memoles lipstiknya. Kakakmu itu sangat pelit. Dia dulu terlihat seperti pesuruh rendahan saja. Ruangan ini dulu selalu bau serbuk gergaji. Sekarang, kamulah pemiliknya. Kamu harus hidup seperti jutawan. Dimas tertawa penuh kemenangan, sambil memutar-mutar cincin emas di jarinya. Kamu benar. Ibu memang sangat cerdas. Aku akan menunjukkan pada seluruh kota ini bahwa tanpa Johan, perusahaan ini akan semakin melejit. Aku akan menginvestasikan uang di properti. Aku tidak akan membuang-buang waktuku dengan potongan-potongan kayu. Keangkuhannya mencapai puncaknya saat dia mengadakan pesta di kantor perusahaan itu sendiri. Sambil minum-minum bersama teman-temannya, dia membusungkan dada. Tenang saja kawan-kawan, di tanganku, perusahaan kayu Kusuma akan menguasai pasar. Kakakku itu cuma kuli. Kepalanya bahkan tidak setinggi telapak kakiku. Si tua itu baru saja memberiku modal kerja 8 miliar rupiah. Sekarang saatnya aku berpesta. Di balik pintu, Ibu Ana mendengar semuanya dan merasa bangga. Aku lebih percaya pada energi pemuda yang berani ini daripada sifat konservatif kakakku. Sedikitpun dia tidak tahu bahwa 8 miliar rupiah itu adalah tabungan seumur hidupnya yang sudah mulai dihambur-hamburkan Dimas untuk teman-teman benalunya. Dimas mulai memecat staf lama.
Para tukang kayu ahli dari zaman ayahnya dipecat dengan alasan mereka terlalu banyak bicara dan gajinya terlalu tinggi. Sebagai gantinya, dia mempekerjakan beberapa teman tongkrongannya yang hanya tahu cara menjilat dan bahkan tidak bisa membedakan kayu pinus dengan kayu jati. Dimas, kiriman kayu baru sudah datang. Anda harus melihat kualitasnya, pinta seorang pekerja. Dimas tidak terlalu peduli, matanya tetap tertuju pada ponselnya, melihat harga saham. Masukkan saja ke gudang, kayu ya kayu saja, oleskan vernis, dan semuanya akan terlihat cantik. Jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele. Rasa percaya diri yang bodoh itu mulai menabur benih-benih petaka. Badai tidak datang tiba-tiba, semuanya dimulai dengan angin dingin dari para pelanggan. 1 minggu setelah Dimas menjabat, krisis pun meledak. Pada Senin pagi, sebuah delegasi dari provinsi lain muncul. Di barisan depan ada Pak Surya, pelanggan lama. "Hei, apa-apaan ini?" Dia menggebrak meja elegan milik Dimas. Kontraknya menyatakan kayu keras tipe A dengan perawatan ekologis milik Johan. Begitu aku pasang di lokasi konstruksi, dalam 3 hari materialnya mulai membengkak dan retak-retak. Warnanya juga penuh noda. Aku sudah memeriksanya, dan mereka bilang ini papan serat kualitas rendah yang disamarkan dengan bahan kimia murah. Dimas terbata-bata, keringat ingin bercucur. "Pak Surya, apakah ada kesalahan dalam pengiriman? Mari kita lihat dulu." "Kesalahan apa? Aku sudah bekerja dengan Johan selama 10 tahun, dan tidak pernah ada satupun serat kayu yang cacat. Dia pergi dan kalian berubah jadi komplotan penipu." Teriakan pria itu menggema sampai ke halaman. "Aku batalkan kontrak sialan ini. Aku mau uang mukaku kembali dan aku akan menghancurkan namamu di asosiasi." Dimas yang panik memanggil para pengawas, tapi teman-temannya hanya saling pandang seperti orang bodoh. Para ahli yang sebenarnya sudah dipecat beberapa hari sebelumnya. Telepon terus berdering, para mitra menuntut kehadiran Insinyur Johan, atau mereka akan berhenti membayar. Puncaknya adalah kunjungan dari manajer bank. Bukan untuk memberi selamat kepada direktur baru, melainkan untuk memperingatkan tentang penagihan utang perusahaan lebih awal karena jatuhnya kredibilitas secara tiba-tiba dan perubahan manajemen yang berisiko. Saat ibu mengetahuinya, dia bergegas ke perusahaan. Melihat kekacauan dan teriakan itu, dia hampir pingsan. "Nak, apa ini? Kenapa semua orang menuntut pengembalian uang?" Dimas kehilangan ketenangannya dan menunjuk-nunjuk seperti anak kecil yang pengecut. "Ini semua salah Johan. Dia telah menghasut orang-orang ini untuk melawanku. Dia ingin melihatku celaka." Ibu Ana memandang anak manjanya dan melihat seorang pengecut. Dia teringat padaku yang dulu rela menjual sepeda motorku, begadang semalaman memperbaiki mesin, dan menyelamatkan kas perusahaan. Semuanya tanpa membiarkan ibu merasa khawatir sedikit pun. "Dimas, tenanglah. Ibu punya beberapa tanah warisan di desa. Ibu akan coba menjualnya," katanya dalam keputusasaan yang buta. Tapi pasar tanah sedang lesu. Tidak ada yang akan membeli dalam semalam. Truk-truk yang dulu mondar-mandir penuh muatan sekarang hanya teronggok di halaman dengan ban kempes. Perusahaan listrik datang dan memutus aliran listrik. Suara bising dari bengkel kayu pun mati total. Keheningan itu terasa mengerikan. Di perumahan pegunungan, aku meminum teh hangatku sambil menatap kabut. Sementara itu, di kampung halamanku, semuanya sedang runtuh. Berita itu datang melalui pesan suara dari Pak Yanto, guru tertua di sana. "Johan, perusahaan diambang kehancuran. Jurusita sudah datang ke pintu untuk menyita aset, termasuk stok kayu, karena gagal bayar ke bank." Dimas mengunci diri di kantor dan ibumu hampir kena serangan jantung. Para pekerja belum digaji selama 3 bulan. Semua orang ingin berhenti. Aku mendengarkannya dalam diam. Rasanya perutku mulas melihat warisan ayahku hancur sia-sia. Tapi jika aku ikut campur, aku akan kembali memakai kalung ketidakadilan itu. Di kantor, Dimas memegang kepalanya, dikelilingi tumpukan surat pemberitahuan dari 3 bank berbeda. "Ibu, aku harus bagaimana?" Masalah tanah itu mengacaukan segalanya. Tidak ada uang tunai dan pelanggan mengembalikan barang. Ibu malah lari.
Apa jadinya rumah kita nanti? Bagaimana dengan nama keluarga kita? Ibu Ana tampak pucat. Cangkang mengkilap dari perusahaan kayu kusuma, ternyata sudah busuk di dalam. Pelanggan tidak butuh meja kaca atau minuman keras. Pelanggan butuh jiwa dan tangan dingin seorang ahli. Pakai uang yang kuberikan padamu, perbaiki ini. Bayar pria itu. Bayar bank untuk menunda bunga utangnya, bisiknya. Dia tidak tahu bahwa 8 miliar rupiah itu sudah terjerat dalam penipuan pembelian tanah fiktif yang dilakukan teman-teman tongkrongan Dimas. Hanya tersisa beberapa juta rupiah di brankas, nyaris tidak cukup untuk gaji bulan ini. Bencana total sedang terjadi dan kepercayaan yang menjadi fondasi perusahaan kayu kusuma sudah ikut pindah bersamaku ke atas gunung. Dan aku tahu bahwa dalam keputusasaan, manusia mampu melakukan kebodohan yang paling besar. Di masa-masa jaya, sang menantu, Siska, adalah putri di rumah itu. Manis dan karismatik, ibu dari sang pewaris. Saat perusahaan bangkrut, topengnya terlepas tanpa ampun. Di rumah besar itu, tidak ada lagi tawa palsunya, yang ada hanyalah teriakan dan suara piring pecah. Sudah kubilang jangan bergaul dengan gelandangan-gelandangan itu, teriaknya dengan suara melengking. Terus, sekarang bagaimana? Emasku, barang-barangku. Kamu mencampurkan semuanya dalam kekacauan tanah fiktif itu. Aku tidak akan membiarkan anakku hidup melarat karena kebodohanmu. Di balik pintu, Ibu Ana merasa dadanya sesak. Dia mencoba masuk untuk menenangkan keadaan. Siska membuka pintu sambil mendengus kasar. Tatapan ramahnya sudah lenyap. Lihat anakmu itu. Orang tua, dasar direktur brengsek. Bank akan menyita rumahmu. Asal tahu saja, emas yang kau berikan padaku saat pernikahan sudah kusimpan di tempat aman. Dan jangan pernah berpikir untuk memintaku menyelamatkan perusahaan bangkrut ini. Ibu Ana terpaku. Siska, teganya kamu bicara begitu? Saat keadaan sedang baik, kamu benar-benar menikmatinya. Sekarang kamu harus bertahan bersama suamimu. Dimas adalah keluarga kita. Menantunya itu tertawa terbahak-bahak, keluarga iblis. Dulu saat Johan membawa uang berlimpah, kau memanggilnya keledai pengangkut barang. Sekarang setelah anak kesayanganmu menghancurkan rumah ini, kau mau aku yang menanggung kerugiannya. Aku tidak bodoh. Jika Jurusita muncul di sini, aku akan membawa anakku dan pulang ke rumah ibuku. Ibu Ana hampir jatuh terjungkal di tangga. Dia teringat Maya. Maya, menantu yang pendiam, yang di masa-masa sulit rela melepas cincin kawinnya sendiri untuk membantu membayar pemasok dan menahan segala penghinaan dari ibu mertua yang letus. Siska mulai menjarah rumahnya sendiri, menyembunyikan peralatan makan perak, set teh yang sangat mahal, dan membawanya ke rumah ibunya. Suatu hari, saat Ibu Ana sedang berbaring di tempat tidur, dia memergoki Siska sedang menggeledah laci-lacinya, mencari uang atau perhiasan. Apa yang kamu lakukan di situ? Gumam sang ibu mertua sambil mengeluarkan uang untuk belanja. Anakmu yang tidak berguna itu tidak memberiku sepeser pun, jawab menantunya dengan sinis, merampas uang itu dan pergi tanpa menoleh lagi. Wanita tua itu ambruk. Cucu yang dianggap pewaris itu ternyata hanyalah umpan. Uang habis, kasih sayang anak pun hilang. Dia menangis, berlutut di ruang sholat di dalam rumah. Gengsi menghalanginya untuk menelponku. Saat itulah Dimas punya ide iblis. Ibu, kata Dimas dengan bisikan yang mengerikan, Kak Johan sangat sayang pada putrinya. Ibu tahu betapa dia menghormati ibu. Jika kita bilang ibu sedang sekarat, dia pasti akan mengirim Maya dan Anita ke sini. Lalu kita tahan anak itu dan dia harus membawa uang serta dokumen paten kakek untuk menyelamatkan kita. Ibunya ragu, ini tidak sekejam itu Bu, anak itu baru 6 tahun. Yang kejam itu kalau kita kelaparan sementara dia di atas gunung sana jadi kaya raya. Ini cuma pinjaman, begitu dia tanda tangan, kita lepaskan anaknya. Sandiwara kotor itu pun dimulai. Suatu pagi, Maya mengangkat ponselnya. Itu Dimas, berpura-pura menangis terseduh-seduh. Kak Ipar ibu kena serangan stroke. Keadaannya kritis, ibu sekarat dan hanya memanggil Kak Johan dan Anita. Bawa anak kecil itu agar dia bisa melihat neneknya untuk terakhir kalinya. Maya sangat terkejut.
Meskipun ibu mertuanya itu sangat jahat, ini tetaplah akhir dari sebuah nyawa. Saat itu aku sedang mengantar barang ke para turis jauh dari perkebunan. Maya membawa putri kami dan mengirimkan pesan WhatsApp kepadaku. Johan, ibumu sekarat, aku membawa si kecil naik bus. Siapkan semuanya dan segera datang. Dan dia pun pergi. Ponselku tidak mendapat sinyal di tengah pegunungan. Saat pesan itu akhirnya masuk, jantungku rasanya berhenti berdetak sekejap. Aku tahu soal kondisi kesehatannya, tapi aku tidak menyangka dia akan ambruk tiba-tiba. Begitu Maya turun di terminal bus Jakarta, Dimas sudah menunggu dengan wajah penuh air mata palsu. Mereka masuk ke dalam mobil. Begitu sampai di rumah, sebuah kejutan menanti. Ibu Ana tidak sedang berada di ruang ICU, melainkan duduk di tempat tidur, wajahnya pucat karena tidak makan, namun dengan tatapan dingin seorang iblis. Ibu tidak apa-apa? Tanya Maya ketakutan. Bukannya menjawab, Ibu Ana justru mencengkeram lengan mungil Anita dengan erat. Kamu mau tinggal sama nenek selama beberapa hari kan? Begitu. Dimas bergerak cepat, dia keluar dan memutar kunci pintu ruang tamu, mengunci mereka berdua di dalam. Kedoknya pun terbongkar. Kakak ipar, jangan salah paham ya. Utang kita sudah lebih dari 50 miliar rupiah. Jika Johan tidak datang ke sini, membawa paten milik kakek Anton dan tanda tanganmu sebagai penjamin di bank, kamu dan anak ini tidak akan pernah keluar dari rumah ini. Maya memeluk erat Anita yang ketakutan. Dimas, apa-apaan ini? Kamu menculik kami dengan memanfaatkan penyakit ibumu sendiri. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan si orang desa itu saat dia tahu. Dimas tertawa terbahak-bahak. Siska masuk dan menarik paksa Anita dari pelukan Maya. Sini, anak kecil. Cepat hubungi suamimu dan suruh dia bawa uangnya. Atau aku akan buka pintu ini dan menyerahkan anakmu pada para rentenir yang sudah menunggu di luar. Anita menangis histeris. Ibu, aku takut. Aku mau ayah. Ibu Ana hanya menutup matanya dan memalingkan muka. Keserakahan akan uang telah membunuh sedikit rasa kemanusiaan yang tersisa di dalam dirinya. Maya jatuh berlutut sambil terisak. Dia telah jatuh ke dalam jebakan yang dipasang oleh keluarganya sendiri, tapi mereka telah salah cari lawan. Johan yang penurut itu sudah mati. Saat ada yang berani mengusik darah dagingmu, kamu akan berubah menjadi binatang buas demi melindungi keluargamu di atas gunung sana. Aku sudah berada di dalam bus, melaju kencang kembali ke sana. Di dalam ranselku, aku tidak hanya membawa uang tabungan, tapi juga bukti dokumen penggelapan yang dilakukan Dimas di perusahaan. Kali ini, tidak akan ada ampun. Mesin bus meraung saat pohon-pohon pinus menghilang di balik jendela. Aku teringat wajah Anita yang menangis dan ajaran ayahku. Tuhan, lindungilah Maya dan putri kecilku. Jam menunjukkan pukul 4 pagi ketika aku tiba di depan pintu rumah. Semuanya gelap gulita. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Aku tidak membunyikan bel, aku memasukkan kunci lamaku ke lubang kunci dan masuk perlahan. Di ruang tamu, bau rokok dan minuman keras murahan memenuhi ruangan. Dimas sedang tergeletak di atas meja direktur, dikelilingi botol-botol kosong. Mendengar langkah kakiku, dia tersentak bangun. Siapa itu? Saat dia melihatku, wajah ketakutannya berubah menjadi raut muka seorang psikopat. Aku tahu bocah itu akan menyeretmu ke kandang babi ini dalam sekejap. Aku menatap ke lantai 2, mendengar tangisan pelan putriku. Darahku terasa membeku. Di mana Maya? Di mana Anita? Lepaskan mereka sekarang juga. Suaraku begitu rendah dan berat hingga Dimas mundur ketakutan. Tapi dia mencoba berlagak tangguh. Jangan sok jago. Para penagih utang sudah di depan pintu, bawa uang tunai dan rahasia si kakek tua itu. Atau kalian berdua tidak akan pernah melihat matahari lagi. Ibuku keluar dari kamar, tampak sangat tua dengan wajah penuh kekalahan, menghindari tatapanku. Dia bergumam pelan, Johan, kami tidak punya pilihan lain. Mereka akan membunuh kami karena utang itu. Dadaku terasa sakit karena muak. Ibu, demi menyelamatkan si pemalas Dimas itu, ibu tega menipu menantunya dan menculik cucunya sendiri. Ibu sudah lupa apa artinya keluarga. Anak itu baru 6 tahun. Ibu hanya terdiam sambil menangis. Dimas menggebrak meja dengan tinjunya.
Cukup merengeknya. Kamu sudah bawa uangnya kan? Sekarang tanda tangani ini. Aku berjalan dengan langkah pasti. Aku mengangkat tanganku dan menampar wajah Dimas begitu keras hingga dia terpental melewati botol-botol minum. Darah menyembur dari sudut mulut. Dengarkan aku baik-baik, anak manja. Aku tidak datang ke sini untuk memberikan uang demi pesta-pestamu. Aku datang untuk menjemput istri dan putriku. Kamu akan mempertanggungjawabkan kejahatanmu di neraka nanti. Siska muncul di tangga memegang vas bunga, siap melemparkannya padaku. Bajingan, kalau kamu berani melangkah satu kali lagi, aku akan dorong anakmu dari tangga. Aku menatap tajam ke arahnya. Siska, kamu pikir aku tidak tahu kalau beberapa hari terakhir ini kamu mencuri perhiasan dan vas bunga di rumah ini untuk dibawa ke rumah ibumu pakai mobil van? Ini cuma sandiwara kecil yang kalian berdua buat kan? Salah satu dari kalian pura-pura bangkrut supaya bisa memeras aku? Sementara kamu mengisi kasurmu dengan barang curian di rumah ibumu. Wanita itu mematung, wajahnya pucat pasi. Sikapku mengejutkan mereka semua. Aku bukan lagi Yohan yang penurut dan berpakaian rapi. Apa yang kamu bicarakan, Yohan? Tanya ibuku bingung. Dimas punya uang simpanan. Aku melemparkan tumpukan rekening koran yang berhasil aku bongkar ke atas meja kaca yang pecah itu. Lihat ini, Ibu. Laporan rekening dari ibu mertua Dimas. Saat ibu memberikan semua sisa uang ibu untuk menyelamatkan perusahaan, dia justru mentransfer lebih dari 3 miliar rupiah ke rekening atas nama ibu Siska ini. Kamu bohong, cuma mau menghancurkan kami, teriak Dimas, mencoba merobek kertas-kertas itu. Aku mendorongnya menjauh, dan dia menggunakan aset-aset yang bangkrut itu untuk membayar utang judi ilegal 3 tahun lalu. 60% dari utang perusahaan Kayu Kusuma terdiri dari faktur palsu yang dia tanda tangani untuk mengalihkan uang ke kantongnya sendiri demi pesta poranya. Ibuku mengambil kertas-kertas itu, tanda tangan dan kartu identitas semuanya ada di sana. Ahli waris kesayangannya telah menghisap habis jiwa ibunya sendiri. Dimas, apa-apaan ini? Ibu hancur dalam tangisan yang panjang dan menyakitkan. Dimas ketika jatuh berlutut, dasar pengecut, dia menangis seperti anak kecil. Ibu, aku ditipu. Aku cuma mau melipat gandakan uangnya lewat si Bayu. Siska mencoba menyelinap ke lantai atas. Aku berdiri menghadangnya. Mau kemana kamu? Berikan kunci kamar istriku sekarang juga. Kebenaran terungkap jelas di bawah cahaya pagi kota Jakarta. Bengkel kayu itu bangkrut karena kebusukan dari sikap ibu yang terlalu memanjakan dia. Aku mendekati ibu dengan dingin. Lihat sendiri Ibu Ana, anak kesayanganmu telah menusukmu dari belakang. Dan orang yang ibu perlakukan seperti sampah justru ada di sini menunjukkan kebenaran kepada ibu. Medali emas jatuh dari tangannya dan menghantam lantai. Aku mendobrak pintu dan menyeret Maya serta Anita keluar dari sana. Putriku langsung menghambur ke leherku, membasahi kemejaku dengan air matanya. Maya memelukku erat-erat, bahunya gemetar hebat. Aku turun ke bawah bersama keluargaku. Aku berhenti di depan pintu keluar. Ibu, aku pergi. Urus sendiri utang perusahaan ini. Pengacara yang baru saja aku hubungi akan menangani ini lewat jalur hukum. Dimas akan segera berhadapan dengan hakim. Jaga dirimu baik-baik. Begitu aku melangkah ke halaman bersama istri dan anakku, sebuah sedan hitam mewah tiba-tiba berhenti di gerbang. Pengacara Farhan keluar, seorang pengacara tua yang sangat dihormati di kota ini, rekan setia mendiang kakek angkot. Tas kulit tua di tangannya membuat suasana halaman menjadi sunyi senyap. Pengacara Farhan, ada apa di jam segini? Gumam ibuku. Pengacara itu menatapku, memberikan isyarat hormat, lalu berbalik menatap Dimas yang masih terduduk lemas di lantai. Saya di sini atas perintah terakhir dari mendiang Anton Kusuma. Beliau memberitahuku bahwa hari di mana Yohan harus menggunakan kunci rumah lama untuk masuk paksa adalah hari di mana kemalangan telah tiba. Dan saat itulah salinan kedua dari surat wasiat ini harus dibacakan. Salinan kedua, teriak Dimas, matanya yang merah membelalak lebar. Ibuku adalah pemilik sahnya, ini konspirasi. Pengacara Farhan membuka tasnya dan membanting dokumen itu ke atas kap mobil. Tenanglah, anak muda.
Surat wasiat Ibu Ana hanyalah hak guna usaha untuk pengelolaan saja. Akta terakhir berbunyi sebagai berikut. Aku, Anton Kusuma, pemilik 70% saham di perusahaan kayu Kusuma, dan rumah ini memberikan hak guna kepada putriku Ana. Namun, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di bawah umur, atau jika pengelolanya, Dimas Kusuma menghancurkan perusahaan melalui tindakan penipuan dan penggelapan, maka seluruh aset dan harta benda akan dialihkan sepenuhnya kepada cucuku, Johan Kusuma. Keheningan menyelimuti tempat itu. Ibu Ana, bukti penipuan yang telah dikumpulkan Johan, yang sudah ada di tangan saya dan polisi, secara otomatis memicu klausul tersebut. Mulai detik ini, rumah dan seluruh sisa perusahaan ini sepenuhnya milik Johan Kusuma. Anda hanya boleh tinggal di sini jika dia mengizinkannya. Ibu Ana terdiam 1000 bahasa. Sang ratu rumah tangga melihat tahta pasirnya tertelan oleh laut, sebuah rencana perlindungan yang telah disiapkan secara diam-diam oleh ayahnya sendiri. 2 jam kemudian, suara sirene polisi meraung-raung. Mobil-mobil polisi memasuki halaman. Penipuan, pemalsuan kontrak, cek kosong, dan kegagalan pembayaran kepada mitra adalah hasilnya. Saat Dimas ditangkap, dia bahkan tidak sanggup berdiri dan mengompol karena ketakutan. Ibu, selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Kak Johan, demi Tuhan, aku saudaramu. Ibu Ana berlutut di kaki inspektur. Pak, itu cuma kesalahan kecil anak saya. Saya akan bayar semuanya. Aku hanya menonton adegan itu tanpa ekspresi sedikit pun. Di tengah drama picisan ini, Siska mencoba menyelinap keluar lewat pintu belakang dengan membawa 2 koper raksasa, tapi para penagih utang yang marah, yang masih mengepung blok itu, berhasil menghentikan si pencuri yang mencoba kabur itu. Seorang pria berbadan besar merampas koper darinya. Resletingnya pecah, dan hujan uang tunai, jam tangan mewah, alat rias, serta peralatan makan perak tumpah berhamburan ke trotoar. Dimas melihatnya dan berteriak ketakutan. Kamu mau meninggalkanku supaya aku ditangkap sendiri? Dasar jalang. Dan Siska balas berteriak. Aku tidak sudi tinggal di sini dan makan sampah. Kamu sudah menghancurkan kita. Dasar tolol. Ibu Ana melihat uang itu, perhiasan yang dia berikan sendiri sebagai imbalan untuk mendapatkan cucu laki-laki kesayangannya. Dia mulai tertawa, tawa histeris yang gila. Semuanya telah hancur. Ilusi dan kesombongan lelaki murahan yang telah menguasai keluarga ini akhirnya membawa Dimas pergi dengan mobil tahanan. Para penagih utang pun menghilang seiring kedatangan polisi. Rumah itu menjadi seperti kota hantu yang dipenuhi sampah dan furnitur rusak. Aku menatap Ibu Ana yang hancur di tengah ruang tamu, rambutnya acak-acakan dan tak terurus. Meskipun begitu, harimau tidak akan memangsa anaknya sendiri. Aku menghampiri pengacara Farhan. Pengacara, tolong jual rumah mewah ini dan cairkan semua aset perusahaan. Gunakan uangnya untuk membayar utang-utang Dimas kepada para pekerja dan kreditor kecil. Dengan sisa uangnya, belikan ibu sebuah rumah desa yang sangat sederhana di dekat Garut, tempat kerabat-kerabat lamanya tinggal. Ibu Ana mengangkat matanya yang berkaca-kaca. Kamu tidak akan mengusir ibu ke jalanan, karena aku duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya yang sudah keriput. Ibu, aku tidak butuh rumah beton ini untuk membuktikan kepada siapapun kalau aku kaya. Kekayaanku ada di lenganku ini. Rumah ini sekarang akan berfungsi untuk menebus martabat ibu dan membayar utang keluarga. Pergilah ke desa itu. Di sana ada taman dan ibu akan mendapatkan ketenangan. Aku akan mengirimkan uang setiap bulan untuk keperluan makan ibu. Dan biarlah penjara memberi Dimas pelajaran. Saat dia keluar nanti sebagai orang baik, dia akan punya tempat di rumah kecil itu bersama ibu. Ibu Ana menangis terseduh-seduh. Kali ini karena penyesalan yang mendalam. Dia memeluk pinggangku. Ibu salah menilaimu, Johan. Ibu telah membuang anak emas ibu dan malah memeluk kesialan. Maafkan ibu, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengelus rambutnya. Waktu yang akan menjawab apakah luka itu akan sembuh. Aku membawa Maya dan Anita kembali ke mobil
dan menuju jalan raya ke arah pegunungan. Sebelum kami berangkat, Ibu Ana menghampiri mobil, mengambil gelang emas tua dari sakunya, dan memakaikannya ke pergelangan tangan putriku. Anita, maafkan nenek, malaikat datanglah menjenguk nenek kapan-kapan. Anita menganggukkan kepala kecilnya yang polos. Saat mendaki ke pegunungan, kembali ke udara yang segar, Maya menatapku sambil bersandar di kursi. Kabut mulai menghilang seiring munculnya matahari sore. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanyanya, bahwa kakek Anton benar. Hidup itu seperti sepotong kayu kasar. Ada serat yang bengkok, ada mata kayu yang keras. Seorang pengrajin ahli tidak akan membuang kayu yang bengkok, dia akan mengerjakannya dengan amplas dan minyak sampai kayu itu bersinar. 2 tahun telah berlalu sejak kami mengubur badai di Jakarta itu. Kehidupan kami di puncak telah berakar dan mekar seperti bunga hortensia di tanah kami. Toko bunga Maya menjadi ikon lokal, membudidayakan mawar dan anyelir yang tahan dingin. Merek dagangku, Bengkel Johan, menarik perhatian para dekorator dari mana-mana berkat kayu aromatik dan polesan alaminya. Hari ini, aku bahkan memberikan kursus kepada anak-anak desa yang kurang mampu, mengajari mereka bahwa sebelum pahat menyentuh kayu, kita harus mencurahkan hati ke dalamnya terlebih dahulu. Anita sudah kelas 2 SD dan dia suka menggambar bunga-bunga dari toko ibunya di atas potongan sisa kayu jati dan mahoni dari bengkelku. Setiap bulan aku dengan setia mengirimkan hasil pendapatan ke Garut, tempat Ibu Ana tinggal. Katanya, Ibu Ana sudah banyak berubah. Dia menjadi salah satu wanita aktif di kelurahan, membagikan makanan dan merawat semak-semak mawar di teras kecilnya. Dia sering mengirimiku surat-surat yang tulus, meminta maaf karena telah begitu buta selama ini. Dan pada hari perayaan pertama kami bersama setelah sekian lama, aku, Maya, dan Anita turun dari gunung untuk merayakan liburan bersamanya di rumah mungil yang bersahaja itu. Anita membawakannya buket bunga dari pegunungan. Ibu Ana berlari ke pintu yang sudah berkarat itu dan memeluk cucunya sambil menangis. Saat makan malam, dengan aroma rendang daging dan roti yang baru keluar dari tungku kayu, kami berbincang hingga larut malam. Aku bercerita padanya bahwa aku telah menjenguk Dimas di penjara dan dia sedang bekerja dengan tenang di taman, menjalani masa tahanannya agar bisa kembali merawat taman itu dengan martabat yang seharusnya dia miliki sejak awal. Ibu hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya melalui air mata. Air mata yang membasuh jiwanya. Sambil berdiri di teras rumah, aku menyaksikan kembang api kota kecil itu menerangi langit malam yang hitam. Aku memeluk istri dan putriku, keluarga Kusuma, yang dulu hancur karena keserakahan, bangkit kembali melalui rasa sakit, pengampunan, dan kebenaran. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Kedamaian bagi mereka yang berhati bersih, dan aroma kayu baru di bawah langit yang penuh bintang.